Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita berada bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Dia. Mari saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa pada saat ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja di dalam ibadah kami pada hari ini, biarlah semuanya boleh berkenan kepada Engkau. Biarlah Engkau menerima setiap puji-pujian dan sembah kami Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menaikkan segala pujian kami, segala pujian dan syukur kami, karena Engkau Allah yang mulia, Allah yang kudus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan segala pujian kita hanya bagi Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi kita katakan segala pujian. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Benar Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu, Engkau yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa kami boleh berada dalam rumah-Mu saat ini untuk mempersembahkan puji-pujian dan syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu, dan kami mau persembahkan ibadah yang terbaik bagi Engkau, dan kiranya Engkau berkenan Tuhan akan persembahan kami. Engkau melawat umat-Mu, dan kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapak, kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan penuh sukacita, karena Allah bertata di atas puji-pujian kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka, ucaplah dan lihatlah
nyata kasih-Mu Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita bagi nama Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara tetap melaksanakan protokol kesehatan, jangan sampai lelah ya. Situasinya sekarang sudah mulai naik lagi dan mulai besok akan dijalankan lagi PPKM level 3 ya. Level 3. Jadi rumah ibadah masih bisa mengadakan ibadah tapi kapasitasnya hanya 50%. Untuk itu kami akan mengadakan beberapa penyesuaian berhubungan dengan PPKM yang akan diadakan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi mungkin nanti pengaturan kursi juga akan disesuaikan, kemudian untuk pelayanan persembahan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting tetap jaga kesehatan, jangan sampai lalai melakukan protokol kesehatan ya. Kalau masuk ke sini juga cuci tangan, kemudian nanti setelah selesai ibadah segera pulang, tidak berkerumun, dan kita saling menjaga satu sama lain ya. Jangan sampai ada yang terpapar dengan penyakit yang sekarang sedang beredar. Terima kasih. Mari menjadi perhatian kita semua untuk kita saling menjaga satu sama lain. Jadi jangan lalai, jangan lengah, dan semuanya untuk kebaikan bersama. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur kita yang terbaik pada saat ini. Saya persilakan untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Dan
persembahan kita. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan jemaat-Mu. Saat ini kami persembahkan persembahan syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati umat-Mu Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati segala aktivitas yang mereka lakukan dengan pekerjaan tangan mereka. Engkau yang menjadikan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah semuanya boleh berkenan kepada Engkau dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan gereja-Mu di tempat ini. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 13 ya, jadi biasanya kalau udah tanggal-tanggal segini tuh pengennya tuh ngerayaan yang kasih-kasih gitu. Tapi kita percaya bahwa kita merayakan kasih itu bukan hanya di bulan Februari, bukan hanya di tanggal 14, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selamanya. Jadi dari awal tadi kita sudah memujikan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, kita layak bersyukur. Dan saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kasih setia Tuhan yang kekal dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau mengingat kasih Tuhan tetap abadi. Dia selalu memberkati, Dia selalu melindungi. Pertolongannya senantiasa ada bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Tuhan Kau senantiasa menolong kami. selalu Penjagaanmu senantiasa ada di atas kami. Kau tidak mengizinkan apapun terjadi bagi diri kami. tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar sekali Tuhan, Engkaulah yang memelihara kami, Engkau selalu menolong kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Engkau, Bapa yang setia kepada kami. Sekalipun terkadang kami tidak setia, seperti bangsa Israel, Yehuda, mereka tidak setia dan mereka kena hukuman, tetapi kembali Engkau menyayangi mereka. Begitu juga Engkau selalu menyayangi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk didikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Kami mengucap syukur untuk adanya kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar, mau merenungkan firman Tuhan, merenungkan kasih sayang Tuhan. Biarlah Tuhan, kami minta Roh Kudus menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan, agar dapat menyelaraskan pikiran kami, supaya selalu selaras dengan pikiran Tuhan, supaya kami dapat bertindak, membuat keputusan, dan hidup di dalam ketaatan kepadamu, di dalam kehendak-Mu. Bagimulah segala kemuliaan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biarlah Engkau yang tidak terbatas itu bekerja di dalam kami, termasuk dalam hamba-Mu juga. Firman-Mu boleh hidup di dalam kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam dari Bapak Gembala. Saya kecilkan. Maaf Bapak Gembala tidak dapat hadir hari ini karena masih dalam perawatan mata. Kemarin sedang dilakukan beberapa tindakan dan masih ada beberapa tindakan lagi, dan karena itu belum bisa keluar rumah. Ya, ada salam saja untuk semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya mungkin hanya banyak bersaksi saja. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 54. Firman ini bagaimana Tuhan menghibur setelah Israel dan Yehuda itu sudah masuk dalam hukuman Tuhan, dalam pembuangan, ya karena raja-raja mereka berbuat kejahatan dan rakyat juga mengikut, menyembah dewa-dewa, menyembah Allah asing, sehingga mereka harus kejayaan Israel, kejayaan Yehuda lenyap, dan mereka rakyat harus hidup di dalam pembuangan, dan yang tinggal di negeri itu tinggal orang-orang yang lemah, jadi bangsa yang sudah tidak punya harga diri, nasionalitasnya sudah tidak ada, padahal tadinya mereka begitu jaya ya. Dan bangsa yang dalam kesesakan itu mereka berdoa mencari Tuhan, dan Tuhan melihat penderitaan mereka sehingga tergerak hatinya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan juga begitu. Tuhan berbelas kasihan kembali, Dia kembali mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub tentang keturunan mereka. Dalam ayat 7-8 dikatakan, hanya sesaat saja aku murka. Sesaatnya Tuhan kita nggak tahu ya. Bangsa Israel harus pergi ke pembuangan selama 70 tahun. Itu sesaatnya Tuhan. Tuhan bilang itu sesuai dengan tahun-tahun Sabat yang tidak kamu pedulikan. Jadi kalau tahun 7 tahun itu 1 tahun Sabat, berarti 70 tahun itu kali saja berapa itu? 7 kali 70 tahun. Tetapi di dalam ayat 10 yang akan menjadi renungan kita, ayat ini sudah menjadi lagu ya. Kalau yang umur saya yang jadul-jadul itu pasti tahu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiamu tak akan beranjak, begitu dari terusnya ya. Tak akan beranjak, ya seperti itulah lagunya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita tahu kalau gunung bergoyang itu seperti apa. Gempa sedikit aja semua sudah geger ya. Apalagi kalau sampai gunung bukit bisa beranjak. Jadi ya sayang, sini sayang, yuk. Oh sayang, awas. Ya. Intinya, iya air ya, nanti bisa lihat ya. Tuhan sayang anak-anak. Intinya di tengah kesusahan, Tuhan ingin kita sadar bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kesusahan hidup itu sering menjadi cara Tuhan untuk mendekatkan kita kembali kepada Tuhan. Pertolongan selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya.
saya akan menyampaikan satu kesaksian. Sebenarnya ini ada sebuah keluarga yang biasa juga beribadah di sini. Dia ingin menyampaikan kesaksiannya, tapi katanya dia kepingin lewat saya aja. Jadi saya yang sampaikan kesaksiannya. Nanti saya juga mau bersaksi dari diri saya sendiri juga. Kesaksian bahwa kasih setia Tuhan itu kekal, tidak pernah berhenti. Jadi kesaksian dari sebuah keluarga, bapak ibu dengan 3 anak. Anaknya yang besar ya sama besar dengan cucu saya, 18 tahun. Jadi tahun ini adalah tahun kelas 3 SMK dan akan tahun ini juga nanti harus mencari sekolah, kuliah, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keluarga ini cerita pada saya, Bu, sudah berapa tahun ini ya, tahun pandemi ini ya, penghasilan suami tidak tetap karena pekerjaan sudah tidak tetap. Dulu punya pekerjaan tetap tapi sekarang sudah tidak. Jadi sering sekali keadaan ekonomi itu sangat mepet, bahkan hampir-hampir tidak ada uang lagi di dompet. Saya tinggal 10.000, kadang-kadang tinggal 50.000. Padahal kami keluarga berlima dan anak-anak sekolah. Tapi puji Tuhan selalu ada dengan mepet-mepet itu. Tuhan tidak pernah terlambat memberi makan. Walaupun makan di dalam ya dengan sederhana, dengan keterbatasan, tapi intinya masih bisa makan. Kemudian bulan Desember yang lalu, ibu ini mulai berpikir, ibu dan bapak ini mulai berpikir, wah tahun 22 ini anak kita yang besar harus kuliah, tapi kita enggak punya uang. Lalu dia bilang sama anaknya, kamu mulai cari-cari sekolah di mana, kamu enggak usah pikirkan tentang biayanya, nanti papa mama yang akan membayar. Pokoknya papa mama yang usaha. Padahal anaknya ini sudah berpikir mau berhenti sekolah saja karena tahu keadaan ekonomi keluarga. Anaknya ini mau kerja supaya tidak menjadi beban papa mama katanya. Tapi orang tuanya katakan, sudah kamu cari saja sekolah, cari tahu di mana kamu mau kuliah. Lalu setelah dicari-cari, jumlahnya 35 juta yang harus disediakan. Lalu mereka mulai berdoa, Tuhan sekarang enggak punya uang, tapi anak kami pingin kuliah. Tuhan tolong berikan 35 juta untuk biaya kuliah. Mereka tidak tahu datang dari mana. Kemudian masuk tahun 22, bulan Januari, Tuhan itu luar biasa, bisa menghubungkan dengan beberapa orang yang kemudian mengajak usaha dan menghasilkan uang, dan mereka juga tidak tahu karena bekerja seperti pemasok apa begitu. Dan ibu ini bilang, Bu Vera, luar biasa Tuhan itu, tahu-tahu di rekening saya masuk 30 juta. Jadi luar biasa, dan bilang sama anaknya, kamu jadi kuliah karena Tuhan kirim uangnya. Memang pengharapan gak tahu dari mana, tapi Tuhan punya cara. Lalu seminggu kemudian masuk lagi 20 juta. Jadi dia bilang, puji Tuhan, kita minta 35, Tuhan kasih 50. Jadi mereka bilang, kita harus bersaksi bahwa Tuhan masih ada. Di tengah keterbatasan, di tengah pandemi, di tengah situasi yang tidak menentu, tidak pasti, Tuhan bisa punya terobosan, bisa punya cara memberikan apa yang diperlukan. Dan puji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Sebelum nanti pendaftaran kuliah, uang itu sudah tersedia. Intinya apa yang kita perlukan, bukan jumlahnya, tapi berapapun yang kita perlukan, Tuhan sanggup sediakan. Ini mirip ketika anak kami, Mas Denny, waktu itu sudah lulus SMA, lalu ikut
apa sih namanya dulu tuh, tes ya. Tes, lalu hari Minggu subuh pagi itu koran KR itu datang, ada itu daftar yang diterima, dan kami lihat namanya ada di situ. Dan ketentuannya kalau hari Senin tidak membayar, tidak mendaftar dan membayar, maka itu hilang lalu diberikan kepada orang lain. Kami cuma berdoa dan melihat, Tuhan terima kasih sudah diterima, pegang koran itu. Tapi kami belum punya uangnya Tuhan. Tuhan tolong, itu subuh ya. Luar biasa, Minggu malam itu ada sepasang suami istri datang ke rumah, cerita ngobrol. Mereka dari Jakarta, katanya mereka tuh sebetulnya datang tuh untuk tergerak mau memberi bantuan untuk kuliah seseorang, kuliah di STT, satu sekolah STT. Tapi entah bagaimana mereka kok tergerak, katanya, enggak, kita ke tempatnya Mas Narno, Mbak Vera aja, kita kasih buat Denny, katanya. Jadi Tuhan menggerakkan hati orang, memerintahkan untuk bayar Minggu malam, jadi Senin pagi dibayar. Masuklah dia di UGM. Itu satu peristiwa yang luar biasa. Jadi ketika itu terjadi zaman dulu, zamannya Denny masih masuk sekolah. Sekarang ini juga terjadi di antara kita. Ada keluarga di antara kita juga mengalami seperti itu. Kalau hari ini kebetulan hari ulang tahun saya, kebetulan saya juga boleh berdiri di sini. Itu semua kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kesaksian saya ini dari Mazmur 104 ayat 33 yang katakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ada itu dengan segala keadaan. Saya mungkin bisa bercerita tentang kasih setia Tuhan itu. Ketika saya belum sadar tentang Tuhan, tidak mengerti tentang Tuhan. Waktu saya masih kecil sekali, masih ya bayi yang agak besar begitu. Ibu saya pergi, ya tentu ada masalah dengan orang tua saya. Ibu saya pergi meninggalkan papa saya. Dan saya jadilah seperti ya anak yang diambil sana, diambil sini. Tetapi luar biasa Tuhan menyediakan gantinya dari orang tua saya yang tidak lengkap lagi. Jadi karena ibu saya pergi, bapak saya juga sebagai bapak yang masih muda lah, dia mencari berusaha untuk memperbaiki kehidupan masa depan, jadi tidak bisa merawat saya. Dengan kakak saya ya jadi kayak anak, ya bergaulnya dengan anak jalanan gitulah. Kalau di rumah dikasih makan tapi tidak ada pendidikan, maaf, begitulah. Ya bisa besar otomatis begitu saja. Dan saya sebetulnya juga begitu, tetapi Tuhan tidak mau, Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mengirim orang tua yang pengganti untuk saya. Itu sebetulnya Pak D saya, Bu D saya sendiri. Jadi mama itu kakaknya papa, papa itu masih sepupunya oma. Wah itu susah itu di keluarga itu nikahnya kayak gitu. Tapi intinya saya baru sadar bahwa walaupun masa kecil saya atau masa pertumbuhan saya sering merasa kecewa dengan Tuhan. Saya melihat teman-teman saya, zaman dulu jarang orang cerai ya. Jadi rasanya waktu itu saya tuh seperti orang yang ada apa ya, enggak normal. Saya merasa kenapa teman-teman saya semua punya orang tua yang lengkap, saya kok ya orang tua lengkap tapi bukan bapak ibu kandung saya. Saya sering punya pikiran seperti itu. Sampai kemudian waktu saya sudah di dalam Tuhan, Tuhan membukakan pada saya baru mengerti bahwa saya memang diberikan satu kehidupan yang istimewa. Saya dididik oleh papa angkat saya dari 2,5 tahun saya diambil anak. Setiap hari saya diajari dari kecil, saya ingat diajari bahasa Inggris, bahasa Belanda sama nyanyi
menyanyi, pokoknya jadi saya bisa punya hobi menyanyi, memuji Tuhan itu karena didikan papa saya ini. Saya ingat ada firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut apa yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ada juga ayat dari yang sama dalam bahasa Indonesia masa kini, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Di tempat ini mungkin yang saya tahu ada Kevin ya. Mungkin Kevin mirip saya ya, di mana orang tua yang kandung tidak sempat mendidik, tapi Tuhan mengganti orang tua pengganti. Tuhan memberi orang tua pengganti, Pak Hendra Bumareta, untuk mendidik Kevin menurut apa yang patut baginya. Dan memang kita lihat bahwa pada masa tuanya dijamin Tuhan bilang dia tidak akan menyimpang. Walaupun ya belok kiri, belok kanan, tapi kembali ke jalan yang benar. Saya juga belok kiri, belok kanan, kembali ke jalan yang benar. Bagi orang tua yang punya anak-anak masih kecil, ini pesan saya sebagai orang yang sudah umur juga, didiklah anakmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tuhan yang menjamin. Dalam Amsal 22 ayat 15 kalau di terjemahan baru dikatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda. Orang muda di sini kalau di dalam bahasa aslinya itu maksudnya di bawah akil balik gitu ya. Yang di bawah ya masih anak-anak. Itu tuh memang seperti bodoh gitu. Melakukan hal-hal yang bodoh. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Memang perlu tongkat. Jangan sampai tongkat dari Tuhan ya. Tongkat dari Tuhan itu lebih berasa. Manjur tapi berasanya ya jelek. Kalau tongkat dari papa mama yang ada di dunia ini masih lumayan ya. Tapi kalau sampai terus menerus bodoh, maka tongkat didikan dari Tuhan akan datang. Seperti tongkat didikan Tuhan datang kepada bangsa Yehuda, mereka dibuang. Begitu juga Tuhan juga bisa memberi tongkat didikan kepada kita dengan maksud supaya kita berbalik kepadanya. Berbalik dari yang jahat, berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan sembuhkan. Kasih setia Tuhan kepada saya tidak hanya memberikan orang tua yang baik, dia juga menyediakan sekolah yang baik, dia menyediakan segala yang saya perlukan. Tapi ada satu hal yang ingin saya saksikan, walaupun dulu pernah juga saya ceritakan, tetapi kesaksian kenapa saya bisa berdiri di sini. Dulu saya pernah sakit radang otak kronis. Sebetulnya itu sudah bermula dari saya masih sekolah, saya pernah tabrakan, jatuh, tapi saya tidak terlalu aware atau nggak gitu dirasain, karena itu sakit kepala saya tuh sudah setiap hari sampai saya sudah terbiasa dengan hidup dengan sakit kepala itu. Tapi puncaknya ketika itu pada waktu saya sudah menikah, sudah punya anak satu, saya sering pingsan, lalu diperiksa ternyata ada radang otak kronis, lalu diberi obat, minum obat, sempat saya saraf ini mukanya miring sebelah, lumpuh sebelah, puji Tuhan sembuh. Masih terus dalam pengobatan sampai akhirnya sudah 2 tahun dinyatakan bahwa sudah sembuh. Lalu direkam dan dengan alat-alat yang pada waktu itu mutakhir untuk waktu itu. Dokter memanggil saya dan mengatakan bahwa semua radang sudah sembuh. Tetapi seperti luka, kalau di kulit luka itu ada parutnya. Nah ini juga meninggalkan bekas-bekas parut.
Dan itu efeknya pada saraf-saraf yang tidak bisa bekerja dengan normal. Katanya saya tidak bisa berbicara dengan baik seperti ini karena memorinya kacau ya, jadi pasti susah untuk menyusun kata-kata. Dan saya tidak bisa berjalan tanpa dipegang atau harus dengan bantuan orang. Karena saraf kesetimbangan itu rusak, jadi kalau saya mau jalan ke sana, saya akan miring-miring ke sana. Kemudian hari saya bertemu waktu itu mau mendoakan orang yang kena kanker otak, sudah parah. Dan persis seperti itu dia jalan, ini ngomongnya juga enggak karuan, seperti Tuhan tunjukkan, harusnya kamu seperti itu. Jadi saya bisa berdiri di sini, saya bisa berbicara dengan ya teratur, cukup teratur. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Seharusnya saya tidak seperti ini. Tapi kasih setia Tuhan sanggup membuat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Di masa pandemi ini, semuanya dalam keterbatasan, semua dalam ketidakpastian, kita tidak begitu pasti ya, karena kemarin kelihatannya wah sudah membaik, kelihatan corona sudah mau pergi, kemudian terjadi lagi, dan sekarang kita memasuki fase yang serius juga, kita harus memperketat prokes. Di dalam keadaan seperti ini, orang yang tadinya sudah mulai senang, wah ekonomi sudah mulai tumbuh, dan kemudian terjadi seperti ini, pasti ada rasa cemas atau khawatir atau kadang-kadang berpikir bagaimana ini menghadapi masa depan yang semuanya masih belum tahu ya, belum pasti. Hari ini firman Tuhan biarlah menguatkan kita bahwa sebab biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun pandemi ini masih ada, dia menggoyang semua bidang kehidupan. Bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita bisa tetap hidup damai dengan Tuhan. Itu adalah anugerah. Dan kalau kita damai dengan Tuhan, apapun masalah kita, semua ada solusinya. Saya dengan suami melayani Tuhan. Memang kadang-kadang dompetnya kosong. Pernah ngalami nggak punya uang, tabungan juga nggak ada. Tapi nggak kekurangan makan. Lemari es penuh. Ada saudara yang datang belanja dipenuhin. Lalu karena belanjanya banyak, ada bonus gelas-gelas yang bagus-bagus. Gelas saya banyak sekali yang bagus-bagus. Ada orang datang, wah kamu ini ya, kalau belanja kok tempat yang mahal. Saya nggak belanja, orang lain yang belanja, saya yang dapat bonusnya. Jadi kadang-kadang berkat Tuhan itu tidak selalu berupa uang. Tapi apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan beri. Damai sejahtera yang kita butuhkan, Tuhan beri damai sejahtera. Kesehatan kita butuhkan, Tuhan beri. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah mata kiri Pak Narno, karena ternyata itu bukan cuma katarak, tapi itu mata yang dulu pernah kena stroke mata, dan sekarang ada masalah rematik mata. Saya juga baru dengar ada namanya rematik mata. Kita berdoa Tuhan sembuhkan. Kesaksian saya dan kesaksian dari keluarga yang tadi saya ceritakan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita bahwa kasih setia Tuhan itu kekal, tidak mengenal situasi keadaan, apapun keadaan kita mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kecukupan apa yang kita perlu ya. Walaupun itu jumlahnya berapa puluh juta, berapa ratus juta, kalau itu kita perlu, Tuhan akan kasih. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Kita menyerahkan semua beban kita, masalah kita, mari kita taruh semuanya di kaki Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan semua masalah beban kami.
Kami tidak akan khawatir Tuhan, karena kami tahu kasih setiamu kekal atas kami. Terima kasih bahwa Engkau berjanji akan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau berjanji menjadi gembala kami dan kami tidak akan pernah kekurangan. Apapun situasi di sekitar kami, semuanya tidak akan menghalangi berkat Tuhan datang kepada kami. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara di tempat ini. Tuhan, cukupkanlah segala keperluan mereka. Berikanlah mujizat-Mu. Tuhan, berikan segala yang mereka perlukan. Bahkan mungkin ada sesuatu yang mereka tidak sadar bahwa mereka memerlukan, biarlah Tuhan memberikan dengan kelimpahan, dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri, mari kita mengangkat tangan dan kita minta berkat Tuhan. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu yang memampukan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau Tuhan menjadi umat-Mu yang memuliakan nama-Mu, umat-Mu yang menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami, umat-Mu yang melaluinya Tuhan menyentuh hidup orang-orang di sekitar kami dengan kasih-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan turun ke atas kami semua, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita tutup ibadah ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Menyertai kamu sekalian, menyertai kamu sekalian. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang pilihan Allah, dikuduskan